Di data ini yang teman-teman lihat yang saya tampilkan di sini untuk mengetahui tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi secara popularitas, secara kinerja bisa membuat Jawa Barat dilirik oleh raksasa Cina, raksasa perusahaan ya, atau perusahaan raksasa dari China. Nah, di sini coba kita baca pelan-pelan ya. Perusahaan-perusahaan raksasa asal Cina menjadikan Jawa Barat sebagai pusat ekspansi manufaktur dan ekosistem kendaraan listrik. Wilayah utama yang menjadi magnet investasi ini meliputi kawasan industri Subang, Karawang, dan Bekasi. Kita tahu, sekarang dunia sedang melakukan revolusi kendaraan. Dari yang sebelumnya kendaraannya bensin, sekarang ke listrik. Dan secara masifnya, itu dipelopori oleh negara tirai bambu atau Tionghoa. Coba Anda bayangkan teman-teman. Dan itu manufakturnya, investasi perusahaan-perusahaan raksasa China, mereka investasi terbesar di Jawa Barat. Dan itu yang membuat Kang Deddy Mulyadi menyabet rekor sebagai gubernur yang membawa Jawa Barat mendapatkan predikat daerah dengan minat investasi asing tertinggi. Kemudian di sini kita lihat ya, ada beberapa daftar perusahaan besar seperti BYD, Build Your Dreams ya, ini nama BYD singkatannya ya, singkatan BYD itu atau kepanjangan dari BYD itu adalah Build Your Dreams ya. Raksasa otomotif ini membangun pabrik mobil listrik berskala besar di Subang ya, daerahnya Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada Kids Play Indonesia, kemudian ada Jiangsu Xiangfang Technology Group, kemudian di sini ada juga relokasi produsen elektronik dan manufaktur. Jadi perusahaan-perusahaan besar BYD loh teman-teman. Ini bukan main-main, BYD. Siapa yang nggak tahu BYD? Yang itu ekspansi apa? Yang ditakuti loh mobil-mobil bensin sekarang tuh. Trennya kan sekarang mobilnya ke mobil China, dari mobil Jepang, dari mobil Eropa ya. Mungkin kita melihat dulu produk-produk Cina tuh diragukan, tapi sekarang kita tahu ya. Coba kita lihat dulu bagaimana kemudian antusiasme warga ketika dijawab atau dihadapkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita skip saja karena bermusik. Wah, ini juga bermusik. Ini dari Kraton ya. Ya, beliau mendukung Kang Deddy Mulyadi. Nah, coba kita baca komentar di sini teman-teman. Mungkinkah Darah Sunda menjadi presiden RI? Mungkin saja ya. Kemudian di sini kami sebagai warga Jakarta sangat mendukung penuh agar Pramono dan Doel menjadi RI 1. Ini malah Pramono. Gak ngambung loh. Kontennya yang dibahas KDM, malah bahas Pramono. Jaga sembung ini mah. Keraton sudah mendukung, masa Jawa Barat enggak. Nah, ini Keraton ya, dari Keraton Jogja. Luar biasa nih. Ini sebetulnya konten yang dulu juga pernah saya angkat ya, tentang ungkapan dari Bapak ini. Dulu pernah saya angkat teman-teman. Warga Jatim khususnya tokoh-tokoh dan sesepuhnya ya, ini sesepuh-sepuh dari Jatim nih. Dengan hati nurani dan batinnya bisa merasakan bahwa KDM calon pemimpin RI 1 yang bisa membawa kesejahteraan rakyat, kita dukung, semoga dikabul, amin cenah. Sejak Indo merdeka selalu dipimpin Jawa, Indo gak maju-maju stuck di tempat saja. Coba sekarang RI-nya dari Sunda. Nah, ini sebetulnya nggak boleh ya ngomong begini ya. Mau Sunda mau Jawa itu tergantung orangnya gitu ya, takutnya ini rasis. Nggak boleh begitulah. Jawa baik, Sunda baik teman-teman ya. Dan komen-komen ini silakan teman-teman baca sendiri-sendiri saja ya, tentang komentar-komentar yang teman-teman baca di sini yang saya tampilkan tuh banyak sekali. Coba kita skip dulu. Aduh, jembatan viral ini ya di Kota Baru Parahyangan, bagaikan di Eropa ya, dari Timur Tengah nih, jalannya lebar, luar biasa, keren. Kita akan mulai tahun 2026 membangun desa melalui provinsi langsung. Kita akan menyelesaikan beberapa ruas jalan desa dengan sistem beton dengan menggunakan pola swadaya, tetapi teknologi dan bahan bakunya dari provinsi Jawa Barat. Semenjak KDM menjabat sebagai Gubernur Jabar Jawa Barat, seperti sedang memasuki masa keemasan dalam kepemimpinan, terbukti para bupatinya pun ikut andil dalam pembangunan di setiap kabupatennya. Kalian setuju gak kalau era KDM Jawa Barat sekarang tertata rapih dengan segala pembangunan infrastrukturnya? Semakin tua makin menjadi. Itulah Kang Deddy. Lihatlah jembatan Sodongkopo di Jabar. Tidak kalah dengan jembatan Sydney di Australia. Tidak hanya kokoh dan kuat, jembatan ini dibangun dengan arsitektur yang memanjakan mata.
buat mata terpesona. Kenapa Bukades seperti ini? Karena alhamdulillah Bukades itu salah satunya mencontoh sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kang Haji Deddy Mulyadi. Beliau adalah guru besar saya, beliau adalah motivator saya, beliau adalah sosok yang betul-betul ramah, tidak pandang bulu kepada siapapun. Nah, alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang terbantu oleh beliau, dan saya mencontoh beliau dalam segi kepemimpinan saya sebagai kepala desa. Kita doakan sahabat subscriber, semoga Kang Haji Deddy Mulyadi selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo sahabat subscribers, kita ikutin kegiatan Bukades hari ini. Yuk kita ke sana. Lah gak apa-apa. Tapi Kalau disebut gubernur konten, mohon maaf ya, dengan saya disebut gubernur konten, saya sudah mengefisienkan belanja negara. kok gitu? Ya iya dong, kan di negara ada anggaran promosi, anggaran komunikasi. Anggaran komunikasi iya, itu bener. kan biasanya para pejabat suka nyewa konten kreator. Bener, Ya kan? Kemudian bener. konten kreator, kemudian dia kontrak dengan tim medianya. Kan itu puluhan miliar. Iya, Nye. Saya kan nggak KOL. usah. Iya, ngegaji sendiri, tim sendiri. Iya, tim sendiri ngegaji sendiri dan Pemprovnya bermanfaat. Pemprov Jabar selalu dicari orang beritanya. Kan gitu. Kalau dulu kan Dinas Informasi Komunikasi yang selalu memvlog kegiatan pemerintah. Iya. Hari ini dinas-dinas di seluruh Jabar Ngambil konten. bukan bikin kegiatan, diminta sama saya untuk divlogin. Oh gitu, malah jadi influencernya. Dinas pendidikan misalnya Oke. kirim hari ini kan Pak bangun ini, ya, bisa dilihat kan dinas PU. Nah kan hasil-hasil bangun dikirim ke saya. Akhirnya kita sampai juga ke jalan yang lagi viral di Kuningan nih jalannya nih. Mantap Kang Deddy, tuh lihat kanan kirinya. Ini katanya disebutnya sirkuit Mandalikanya Kuningan. Tuh, keren ya. Urang Luragung, Cibingbin. Wah mantap, tinggal di jalanan euy. Oh iya, itu naik ke atas. Wow, lihat dong. Kuningan Timur guys. Keren. Ini kuningan. Kuningan. Keren Kiara Domba. Nah lanjut. Ini jalan keren banget, masya Allah. Kalau di sampingnya ada warna kuningnya, itu artinya jalan provinsi. Oh iya. Kang Deddy, laporan Kang Deddy, ini jalan udah bagus banget. Mantap deh. Masih, woi, si chat masih, woi. Nih baru sampai sini berarti. Baru sampai sini. Mantap, mantap, mantap. Di era Kang Deddy Mulyadi, sawah pun disulap menjadi sebuah destinasi wisata alam unggulan, khususnya Sumedang bagian barat. Di sini terlihat tampak indah dan luar biasa. Wow, ramai pengunjung sahabat di sini. Masya Allah banget suasananya. Bu, punten ya Bu. Nah, di sini terdapat sebuah warkop, sahabat, warung kopi Palupuh. Nah, jadi buat sahabat yang lagi mencari tempat ngopi paling syahdu di tengah alam indah Sumedang nih, berkunjung saja ke kawasan Dusun Bendungan, Blok Bunisari, Desa Cimanggung ya. Ini kampungnya benar-benar sangat begitu bersih, sahabat. Keren ya, luar biasa. Tertata dengan begitu baik. Terus juga di sini nih, yang menjadi ikon di sini ada sebuah saung kem Abah Ambu. Terus juga ini sawahnya, lihat sahabat, tertata dengan begitu baik ya, begitu rapi. Jadi suasananya benar-benar cocok buat ngadem, cocok buat niskin pikiran. Nah, di sana itu adalah Bukit Candi ataupun Bukit Sangiang. Terlihat di sini memang agak sedikit gundul, sahabat. Kalau kelihatan dari dekat mah di sana teh dipakai untuk lahan pertanian seperti hanya singkong dan jagung. Seperti itu. Masya Allah banget untuk suasananya.
kita akan mulai tahun 2026 membangun desa melalui provinsi langsung. Kita akan menyelesaikan beberapa ruas jalan desa dengan sistem beton dengan menggunakan pola swadaya, tetapi teknologi dan bahan bakunya dari Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Eta saya nyeri awak sumpah pegel. Karena naonnya jutaan manusia hadir untuk menyaksikan kirab budaya Sunda, yang mana saya merasa bangga, bahkan merinding saat musik dialunkannya. Ayah musik apalah, mungkin musik Sundanya gamelan teh menggema begitu KDM ya, ritual nyembah begini ya. Itu lagunya Cacan dan para lelurah gitu. Pokoknya nama saya sampai menitikan air mata, merinding. Keren banget. Yang selama ini seni budaya sudah hampir lenyap ditelan zaman dan tergerus oleh kesenian modern, kembali bangkit dan bersinar, diangkat oleh KDM. Ya, banyak. Pas saya live keren. Ditonton bukan tingkat provinsi, bukan nasional, internasional. Sekarang era digitalisasi ya, semua ada di medsos. Jadi semua di seluruh negara menonton. Saya live lihat dari luar negeri, nonton semua, bahasa saya itu bisa ngajaban. Thank you, yes, thank you, thank you, thank you. You did so. Ini teh ada perayaan naon lah mereunnya, nanyakeun meureun, orang tengah jawab dapat beli teh nya. Tapi alhamdulillah saya benar-benar bangga karena saya itu bagian dari seniman. Saya itu penari, tari topeng, tari Sunda, tari Anggraini, tari Sekar Putri. Itu saya waktu saya kecil, teu dibayar oge atoh. Bahkan hampir tergerus oleh kesenian modern. Anak-anak sekarang, anak-anak khususnya Gen Z, saya bangkit kembali ya. Di sekolah-sekolah mudah-mudahan ada pelajaran kesenian ya. Maksudnya ada khusus tari Sunda, itu harus ada tiap sekolah ya, untuk kembali mengenalkan kepada masyarakat. Tapi dengan hadirnya KDM diangkat kembali melalui kirab budaya. KDM dengan gagahnya menaiki kuda dan belakangnya mahkota binokasi, di belakang Nihia wakil gubernur Kang Erwan, sekretaris, wali kota, bupati dan semua hadir di seluruh dari mungkin 30 kota kabupaten provinsi Jawa Barat ya. Bahkan hadir pula seniman-seniman dari DKI Jakarta menyuguhkan ondel-ondel. Saya joget tapi kan nyeri awak. Terus saya joget ya. Dari Ponorogo, dari Jawa Tengah, Cirebon, semua hadir seniman-seniman. Pokoknya keren, is the best. Kang Dedi, semoga seni budaya Sunda akan berkibar dan bersinar kembali di bumi pertiwi. Keren, is the best. Pokoknya nama mantap. Hai guys, sekarang saya sedang berada di jembatan yang sedang viral. Dan jembatan ini dibangun oleh Bapak KDM. Kita deketin yuk. Nah, ini dia jembatannya. Aduh, maaf Ibu. Ini jembatan keren banget loh, dan lumayan jauh. Terima kasih Bapak KDM sudah membangun jembatan yang cantik ini. Oke. Tetap waspada ya, berhati-hati dan kendaraan yang berlalu lalang. Nah, ini dia. Lihat. Wow. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berjalan sampai sejauh ini. Ini rame ya, di sini rame banget. Banyak yang sengaja untuk berfoto di sini. Nah, ini di sini, wah indah sekali. Jembatannya lumayan ini ya, lumayan tinggi dan lumayan jauh.
Gimana ya? Kita foto. Iya. Oke, kita akan kembali lagi ke mobil. Terima kasih sekali lagi Bapak KDM. Sukses selalu, Jabar istimewa. Halo, kaget kan? Sama, selamat datang di era baru Pangandaran. Jembatan Sodongkopo akhirnya berdiri gagah melengkung tanpa tiang penyangga di tengah. Tapi tahu nggak kenapa bisa sat-sat kayak gini? Ini berkat the power of ikat kepala alias Bapak KDM. Kalau beliau nggak mondar-mandir, sidak sambil nyanyi di kontennya, mungkin jembatan ini nggak akan terwujud. Dan ternyata di balik kocaknya sidak KDM, Sodongkopo punya pesan, konektivitas adalah nyawa. Jembatan ini adalah bukti kalau suara rakyat yang kawal niat tulus bisa jadi karya yang nyata, menghubungkan Batu Karas Madasari dan masa depan Pangandaran. Jadi buat kamu yang mau healing nggak perlu pusing, Sodongkopo udah siap nyatuin dua sisi tanpa drama. Kalau mau gaya ya di sini tempatnya. Kita tutup dengan pantun ya, pergi ke sawah bawa cangkul, pulangnya beli es tebu. Jembatan Sodongkopo emang unggul, sat-set nembus masa depanmu. Makasih Pak KDM, bye-bye semuanya. Wih, keren jembatan lagi ya tuh guys. Gila. Ini kelakuan apa lagi? Udah bener dapat pemerintah yang baik, yang bener, yang jujur, yang amanah. Ini malah dapat rakyatnya yang nggak bener gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu guys? Karena ini KDM bangun jalan Cikadu seindah ini malah dipakai balapan motor. Jadi ngeri juga ya, emang ngeri. Siapa yang nggak ngeri? Coba lu lihat jalannya kayak gini. Gak ada rambu-rambu lalu lintas, belum ada. Ini malah dipakai balapan liar. Gimana kalau nabrak anak? Di situ anak nih di sini nih. Lu harus ngerti dong. Dewasa dong, bijak dong dalam berkendara. Jangan kayak orang baru muncul ke dunia modern deh. Udah tahu kita tuh udah beberapa tahun nih dapat jalan yang jelek gitu. Udah dapat dikasih jalan yang bagus malah digituin kan. Mikir dong. Jangan kampungan. Astaga, sumpah banget gedek gue sama orang kayak gini. Tolol emang. Kenapa? Emang gak bisa deh gitu kayak santai gitu bawa motor tuh. Pusing lah aku. Coba kalian komen di bawah. Apakah ini Deddy Mulyadi tuh buat kesalahan gitu, bikin jalan bagus, atau emang rakyatnya sendiri yang harus lebih dewasa dan mikir? Komen di bawah. Gila. Padahal sudah jelas KDM ke NTT itu untuk menjemput warganya. Tapi antusias dan sambutan warga NTT kepada KDM sangat luar biasa. Ini video faktanya. Ya, saya nitip warga Jawa Barat yang ada di sini. Di Jawa Barat juga banyak warga Nusa Tenggara Timur, ya. Terima kasih Bapak. Saya peluk teman saya. Kerjaan Bapak apa sehari-hari? Sopir. Sopir apa? Sopir taksi bandara. Taksi. Sekarang nyopir? Masih nyopir. Nyopir mana sopirnya? Mobilnya di Bapak, mau jemputnya ini pilotnya Susi Air. Oh, Bapak jemput pilot Susi Air. Ini sudah ada pilotnya. Mau dibawa kemana? Ke Hotel Pelita. Oh, Hotel Pelita. Nanti ketemu ya? Kan saya nanti naik lagi Bu Susi. Berarti kan sopirnya sini lagi kan? Nanti ketemu saya. Nanti saya mau ketemu Bapak kalau kesini. Oh iya? Mau pulangnya. Iya, pas pulangnya kita ketemu ya. Terima kasih banyak. Bapak bisa minta foto, Bapak. Bapak bisa minta foto, Bapak. Oke, itu dia teman-teman ya, hal-hal yang dapat saya sampaikan, hal-hal yang teman-teman bisa saksikan tentang bagaimana antusiasme masyarakat terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Dan sekarang kita bisa melihat seperti yang saya katakan di awal bahwa Kang Deddy Mulyadi dengan apa yang beliau lakukan, dengan kinerja-kinerja yang selama ini beliau upayakan untuk Jawa Barat, benar-benar berbuah hasil. Ya, hasil daripada investasi ya, dari asing, dari Cina, perusahaan-perusahaan raksasa yang saya bahas di awal. Ini benar-benar bisa membuat pemasukan Jawa Barat secara perekonomian maju pesat. Dan dari situ, ketika Kang Deddy Mulyadi ingin membangun jalan, kita bisa merasakan sendiri, kita bisa menyaksikan sendiri tentang bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi
dari sisi infrastruktur di Jawa Barat yang sangat luar biasa. Oke? Barangkali itu teman-teman hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di next video kita akan bahas lagi hal-hal menarik tentang KDM dan Jawa Barat, juga hal-hal menarik lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.